Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Puja dan bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya. Hari ini bersama dengan podcast Masjid Agung Al-Azhar, kita akan membahas kembali terkait dengan Idul Fitri, hari kemenangan. Dan kita akan membahas bersama dengan Ustaz Sobah. Ustaz, bagaimana Ustaz kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Dan maka dari itu tidak lupa salawat salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan para tabi'in Islam sampai negeri ini. Maka dari itu tidak sabar lagi kita mulai podcast hari ini dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kalian? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Ini gak terasa pengen Idul Fitri lagi nih Ustaz. Ya kan? Yang orang gak sabar tuh adalah mungkin sholat idnya, maaf-maafannya, dan THR juga Ustaz. Iya. Dan ini Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan Idul Fitri Ustaz? Bagaimana kita memahaminya Ustaz? Ya, karena kan kayak wah kita sholat pagi-pagi gitu kan. Dan juga banyak kita lakukan lah di Idul Fitri pokoknya Ustaz. Iya, enggak terasa kita rasanya ingin Ramadan terus. Rasanya ingin berpuasa terus. Rasanya ingin terawih terus. Rasanya ini, tapi ternyata berakhir. Ternyata akhirnya 1 bulan dapat kita selesaikan. Tentu saja mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan ini, berbagai ibadah yang kita laksanakan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima minna wa minkum, dari kami, dari kalian, ya. Biasanya ada tambahannya, siyamana wa siyamakum, gitu. Puasa kalian maupun bangun malam kalian, gitu. Kita dan kalian, taqabbal ya karim, ya, terimalah ya Allah, wahai Dat yang maha pemurah. Ini ucapan ketiga. Nah, apa kemudian yang dimaksud dengan Idul Fitri, hari raya? Idul Fitri adalah hari raya, hari maraya, hari kebahagiaan, hari bersenang-senang, hari bergembira, karena sudah selesai melaksanakan ibadah sebulan penuh, ibadah puasa sebulan. Nah, sedangkan kata-kata fitri itu, fitr itu, iftar itu maknanya adalah lawan dari siam. Kalau siam itu puasa, iftar, futur itu berarti makan awal itu. Iftar Ramadan itu berbuka, itu jadi boleh kembali normal seperti sebelumnya. Kalau tadinya nggak boleh karena kita puasa, awal 1 Syawal itu kita boleh lagi. Itu kembali bisa makan, tetapi maknanya jangan diterimakan kembali makan gitu. Jadi hari raya, Id itu menjadi istilah di kalangan Arab, hari raya Id, karena ada keagungan-keagungan di hari itu. Tidak hanya sekedar keagungan, tidak hanya sekedar bisa makan di siang hari, tapi lebih dari itu ada keistimewaan, kegembiraan. Umpamanya kegembiraan seluruh umat Islam merasakan gembira, tidak hanya orang kaya saja, orang yang punya duit saja, tapi semuanya. Karena ada simbolnya supaya mengeluarkan zakatul fitri. Zakat untuk fitr, zakat untuk makan. Untuk kepada siapa yang nggak bisa makan? Jangan sampai ada di hari raya itu yang tidak bisa makan. Bahkan tidak hanya sampai di situ, bahkan ada larangan. Saat waktu makan-makan ini nggak boleh ada yang puasa. Mau waktunya makan kok puasa. Tidak boleh ada yang
tidak bisa makan karena nggak punya makanan, bagilah. Dalam simbolnya itu zakat fitrah. Pak Ustadz sudah dikirim zakat fitrah tetapi engkau belum bisa makan, kok nggak ada, nggak boleh, harus diupayakan jangan ada di hari raya itu yang kelaparan, yang kesusahan, apalagi naudzubillah yang busung lapar, jangan ada. Nah, ini kan pesan moral yang luar biasa dalam ajaran Islam tentang kemakmuran, kesejahteraan, ya, dan pesan-pesan termasuk siam itu sendiri kan, puasa itu sendiri kan ada hikmah yang dalam sekali agar kita turut merasakan bagaimana orang yang kesusahan itu supaya kita punya kepedulian sosial untuk berbagi. Nah, Idul Fitri itu hari raya, hari berbahagia, hari bergembira, semua makan, semua senang, semua ditandai dengan ibadah-ibadah. Nah, umpamanya di malam harinya kita dianjurkan untuk banyak-banyak mengucapkan takbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kamu lengkapi itu jumlah bilangan puasa sampai penuh 1 bulan. Nah, setelah itu walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan kemudian supaya kamu bertakbir kepada Allah. Nah, maka dalam prakteknya kita malam hari raya itu kita dianjurkan untuk bertakbir, bahkan sampai besoknya lagi bertakbir. Lalu nanti pagi itu sekitar jam 7 kita sholat Idul Fitri. Nah, setelah itu sholat Idul Fitri kita bergembira bertemu dengan sahabat-sahabat, kita makan. Nah, bahkan dianjurkan pagi sebelum berangkat itu sudah sarapan. Nanti ya mau makan lagi boleh, gitu ya. Nah, cuman jangan berlebihan. Hari raya, hari bergembira, tetapi jangan mengekspresikan kegembiraan itu dengan foya-foya, dengan berlebihan, dengan takbir. Seringkali kita kadang bergembira yang berlebihan itu jangan. Baik. Jadi Idul Fitri itu benar-benar hari yang menggembirakan, kita bukan cuma kembali bersih tapi juga mengajak orang juga sama kita juga bagi-bagi makan, berbagi-bagi makan, berzakat itu saja. Dan itu kan kita sudah melewati 1 bulan penuh di bulan Ramadan ya, berpuasa ya. Dan bulan puasa itu adalah tujuan untuk mencapai ketakwaan Ustaz. Berarti bagaimana perilaku bisa terlihat setelah bulan Ramadan kalau kita tuh benar-benar udah jadi orang yang bertakwa gitu Ustaz? Diharapkan kan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa, benar-benar takwa, tingkat ketakwaannya meningkat. Nah, jadi ketakwaan meningkat artinya ketaatan kepada Allah itu semakin lebih bagus dibanding sebelum Ramadan. Bagaimana ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu lebih kita jalani dengan maksimal. Ada dulu belum bisa melaksanakan, sekarang bisa melaksanakan. Dulu pakaian saya masih belum menutup aurat, sekarang menutup aurat. Dulu pakaian saya asal-asalan, sekarang lebih rapi. Dulu yang saya makan nggak ngerti halal atau haram, sekarang mulai ngerti halal haram. Dulu saya kepada keluarga, kepada orang suka marah-marah, sekarang menjadi lebih santun. Dulu saya sering berantem, sekarang itu ada perubahan. Itulah tanda-tanda menggapai tingkat ketakwaan yang meningkat. Nah, tentu masing-masing bisa merasakannya. Ini dapat nilai takwa atau menurun atau naik itu dari situ. Nanti akan ketahuan dalam sikap kita begitu kita masuk di yang paling awal dari sisi makanan. Umpamanya kita lihat itu puasa, waktu puasa kan makannya sedikit itu kan, terbatas waktunya ininya. Nah, begitu 1 Syawal hari raya boleh makan
disediakan makanan macam-macam. Nah, makannya ini bisa membatasi dirinya atau melalui diumbar sama sekali. Nah, kalau diumbar sekali, berarti nggak dapat nih nilai ibadah puasanya. Makan tersedia, tapi kita bisa membatasi diri. Bahkan ada setelah hari raya itu, ya ada anjuran dari Rasulullah SAW untuk apa? Puasa kembali. Nah, tapi nggak semuanya 1 bulan dan tidak hukumnya wajib ya, tetapi sunnah muakkadah kita disuruh untuk disunnahkan untuk melaksanakan puasa kembali. Jangan begitu ini langsung terus sampai nggak kenal. Puasa kembali disebutkan barang siapa yang soma sittan min Syawal kasomid dahri kulli, seperti berpuasa 1 tahun secara keseluruhannya. Untuk kita membatasi diri, jangan di-los saja begitu, tapi berpuasa berikutnya. Berarti puasa itu adalah bagaimana setelahnya itu kita tetap bisa menahan sebagaimana di bisa menahan seperti dalam makna puasa itu, yaitu kemampuan untuk mengendalikan diri, membatasi keinginan nafsu. Nah, itu. Dan ini kan di bulan Ramadan itu kan, terutama di 10 bulan terakhir itu kan kita banyak beribadah ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar ya. Apakah ada tandanya, tanda kalau kita dapat Lailatul Qadar ini? Apakah mukanya lebih cerah di hari fitrinya gitu? Bagaimana? Tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar itu bagaimana? Dilihat dari praktek kehidupan berikutnya. Itu tadi, seperti halnya mendapatkan pahala dari keseluruhan bulan Ramadan, begitu pula mendapatkan Lailatul Qadar dilihat dari praktek kegiatan-kegiatannya, ibadah-ibadahnya setelah hari raya dan seterusnya. Apakah ini orang ini semakin cerah atau wajahnya kusut? Mestinya bergembira. Tapi di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di 1 Syawal, di hari raya malah kusut, malah sedih, malah galau, ini nggak dapat Lailatul Qadar. Ya, jadi bergembira, senang, bahagia, itulah yang disebut dengan menang, mengalahkan kegalauan, kesedihan, nafsu, keinginan. Dan selain tadi kan kadang ditandai dengan secara kejiwaan ya, dan saat ini untuk menandakan dan meramaikan Idul Fitri saat itu orang-orang tuh pada makan ketupat, terus beli baju baru, serba baru gitu kan, terus pulang kampung. Ada makna yang kira-kira dengan adanya hal tersebut? Ya itu ekspresi di setiap daerah, di setiap wilayah dari umat Islam sebagai tradisi, ya, tradisi yang di setiap tempat beda-beda. Beda-beda. Ada yang makan ketupat. Di Arab mungkin nggak kenal ketupat. Aninya daun kelapanya nggak ada. Itu jadi itu kebiasaan-kebiasaan masyarakat tertentu saja. Dan oleh karenanya tidak harus memaksakan kayak begitu. Makan ikan juga boleh, nggak harus ketupat. Nasi juga nggak masalah, atau roti juga nggak masalah. Itu tradisi saja bagi ibu-ibu terutama ya, yang umpamanya tidak siap, enggak harus mengada-adakan sampai naudzubillah hutang-hutang ke tetangganya gitu dalam rangka untuk beli ketupat atau untuk beli beras untuk dibikin ketupat. Jangan sampai begitu. Tetapi itu sebagai bentuk dari kegembiraan. Maka membuat sesuatu yang menyenangkan, makanan, minuman, ya, jajanan, ya. Dulu ibu-ibu kita sibuk membuat jajanan macam-macam untuk Lebaran itu, dimaksudkan untuk kegembiraan, jangan untuk kesedihan. Tapi kalau ibu masaknya sambil nangis, ya Allah saya duitnya jadi habis, nggak usah bikin, nggak usah masak, nggak usah bikin jajanan kayaknya, nggak usah nyiapin. Harus dalam keadaan gembira, karena ini untuk gembira ibu sendiri bisa berbagi kepada orang, ya,
dan menggembirakan orang lain, bisa datang kemari, bisa silaturahim dan sebagainya. Jadi hari kegembiraan itu ya diantaranya ada makanan, ada minuman. Hari gembira tapi semuanya nggak ada, minum pun nggak ada, haus apa ini. Gembira mana bisa itu ini. Nah, itu simbolik daripada kegembiraannya. Tapi yang terpenting dari semuanya itu bukan makanan-makanannya, tapi hati yang tentram, hati yang gembira, bisa bertemu silaturahim dengan saudara-saudara dan begitu seterusnya. Bahkan ada tradisi masyarakat tertentu, nah, termasuk kita di Jakarta ini, mudik, ya kan, mudik kemana, ke daerahnya masing-masing, dengan itu juga tidak boleh memberatkan, bahkan kalau memungkinkan itu membahagiakan diri kita sendiri yang mudik, maupun sampai di sana nanti itu membahagiakan keluarga yang di sana. Jangan sampai keluarga yang di sana itu malah tidak bahagia dengan kedatangan kita. Apa umpamanya memberatkan di sana, makan di sana gimana, tidur di sana gimana, mungkin malah memberatkan mereka. Jangan. Justru upaya maka adalah mudik yang ponakan-ponakannya dikasih dibagi-bagi uang, umpamanya dibagi makanan, dibagi jajanan, boleh. Lagi-lagi tidak boleh memberatkan, tetapi justru berbagi itu dengan keikhlasan dan kenyamanan, sehingga yang menyerahkan itu senang dan yang menerima juga senang. Terserahlah dikeluarkan berapa, ada yang sedikit, ada yang banyak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Intinya adalah boleh mudik, boleh masak-masak, boleh makan-makan dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah bahagia, menyenangkan, tidak dipaksa, tidak menjadi pressure, tidak menjadi terpaksa dan sebagainya. Berarti sebagai bentuk syukur untuk pembuktian nikmat Allah ini ada nih. Bersyukur pada Allah saja. Berarti di sisi kan tadi kan Idul Fitri disebut sebagai hari kemenangan ya. Berarti hari kemenangannya udah kita bisa menahan juga sebagai bulan puasa gitu kan. Terus juga kita bisa berbagi-bagi, terus beli barang baru sebagai bukti nikmat gitu ya. Silaturahim juga bagi-bagi amplop, bersedekah itu berbagi sebagai bukti nikmat, kebahagiaan, bagi kesenangan. Nah, berarti bagaimana, apakah itu udah semuanya atau masih ada lagi kira-kira sebagai Idul Fitri sebagai hari kemenangan kira-kira? Ya, kemenangan melawan hawa nafsu, ya, kemenangan melawan keinginan-keinginan kita, ya. Di bulan Ramadan itu kita dilatih untuk membatasi bahwa yang boleh, yang halal itu tidak otomatis langsung bisa dinikmati atau boleh dinikmati, ya. Sesuatu yang halal, makanan yang halal tidak otomatis bisa dimakan. Tapi pertimbangkan perut sudah penuh, nggak usah dimakan, bagikan saja kepada yang lain atau simpan nanti buat waktu yang lain. Tidak, kemudian yang boleh itu kita makan. Nah, itu penting sekali, ajaran ini penting sekali supaya di dalam hidup kita ini ada pembatasan-pembatasan, ya, ada disiplin, ya, ada disiplin, disiplin dalam hidup, tidak hanya urusan makan dan minum, ya, tetapi disiplin dalam segala hal. Tidur umpamanya, tidur boleh tidur, tapi ada batasan-batasan. Bekerja boleh bekerja, tapi juga ada sampai. Kalau berlebihan, bahkan kerja berkelebihan, maka akan merusak tubuh kita, akan merusak. Intinya itu. Berarti tentang menang melawan diri sendiri saja ya? Melawan dari sudah bisa diri sendiri saja ya? Iya, dari keinginan-keinginan yang harus kita batasi. Dan ini Ustaz, kan Idul Fitri itu kerap kali dengan tadi kita bahas yang mudik Ustaz ya. Kan pulang kampung itu terus bermacet-macet ria gitu, dan menghabiskan biaya besar. Apakah ini termasuk pemborosan atau ada yang lain Ustaz? Apakah ini sebenarnya baik Ustaz kira-kira? Iya, ada. Kalau memaksakan diri
ya menyusahkan diri, ya dipaksakan, lalu nanti akhirnya terjadi hal-hal yang buruk, kecelakaan dan lain sebagainya, maka sementara jalannya tidak memungkinkan untuk ditempuh umpamanya, maka hindari, lebih bagus. Tetapi kalau jalannya disiapkan dengan baik oleh pemerintah, dibikin jalan yang bagus, kemudian bisa ditempuhnya, tidak membuat sakit, tidak maka itu utama. Karena apa? Karena nanti kita akan membahagiakan, menyenangkan orang lain. Tapi kalau datang ke sana sudah dengan macet-macet ria, dengan susah di sana dalam rangka pamer kekayaan, tidak berbagi tapi pamer kayanya, ya, nah ini tidak boleh, tidak boleh. Ya. Teman tergantung niat, satu niat harus ya, baik untuk silaturahim, jangan benar, untuk pamer pencapaian dan kekayaannya. Harus benar, datang ke kampung untuk apa, ya. Jangan kita ini mengumbar kekayaan, menampilkan sukses di kota itu umpamanya. Tapi tidak berbagi. Sampai di sana pelit, nggak mau bagi apa-apa, hanya menampilkan mobilnya baru, bajunya baru saja begitu. Jadi al-aid, ada kata-kata mutiara itu, laisal aidu laisal aid liman labisal jadid. Tidaklah aid, hari raya itu siapa yang berpakaian baru. Walakinnal aid man qalbuhu jadid. Siapa akan tetapi aid itu yang hatinya menjadi baru kembali, menjadi fitrah kembali. Dan ini Ustaz, kan selain tadi kita mudik kan jadi ajang silaturahim Ustaz ya, saling maaf-maafan Ustaz ya. Kira-kira ada nggak tips terbaik untuk kita melakukan silaturahim saat lebaran Ustaz, seperti apa gitu, dan bagaimana makna dari hal tersebut Ustaz? Kan sering ada hal yang lebih ini ada tradisi di masyarakat kita, ini nggak ada di wilayah di Timur Tengah apa itu, nggak ada yang disebut dengan halal bihalal ya. Karena ketika Idul Fitri itu kita ingin bertemu dengan sahabat-sahabat kita, tetapi banyak sekali teman-teman itu nggak bisa melakukan itu, maka dibuatlah pertemuan supaya kumpul dalam satu gedung, dalam satu tempat yang besar begitu, lalu kumpul situlah ininya. Jadi nggak usah ke rumah masing-masing karena saking banyaknya, maka dibuatlah acara seperti itu, yaitu sah-sah saja, boleh-boleh saja dan baik. Karena itu dimaksudkan ya silaturahim tadi, silaturahim berbagi kebahagiaan itu dengan versi baru, yaitu dengan cara, kalau dulu dengan cara mendatangi rumah ke rumah. Nah, sekarang di Jakarta dengan kemacetan dan kesibukannya, kalau kita datangin satu-satu ke rumah sampai setahun nggak selesai itu. Nah, maka adalah kegiatan pertemuan itu yang intinya juga dalam rangka bergembira dan saling maaf-memaafkan, dan lagi-lagi tidak boleh ajang digunakan halal bihalal digunakan sebagai ajang pamer kesuksesan, ya, tetapi dijadikan ajang untuk kesyukuran dan saling maaf-memaafkan. Berarti kalau hal bihalal tuh lebih biar dikumpulin semua satu dalam satu tempat ya, memudahkan teknis sifatnya. Intinya kan silaturahim, kemudian saling maaf-memaafkan, terus saling berbagi bahagia, kan itu intinya. Teknisnya macam-macam. Ada dengan berkunjung ke rumah-rumah, ada dengan berkumpul bareng. Nah, berkumpul bareng itu hal halal itu. Ada yang dengan mengundang ke rumah kita, sanak famili diundang, ajak makan-makan, terserah. Berbagai acara bisa dilakukan. Hanya jangan nanti dangdutan nanggap artis-artis yang kurang bagus apa begitu. Yang penting kan kumpulnya, ya jangan gitu. Teknisnya juga dipilihlah teknis-teknis yang baik.
Begitu pula pakaiannya, waktu silaturahim dijaga, waktu kumpul itu jaga pakaiannya, nanti ketika ketemu omongannya, tutur katanya, ini menunjukkan hasil daripada ibadah Ramadan. Jangan kemudian liar setelah Ramadan, nggak ada lagi sisa-sisa Ramadan nih, balik ke settingan awal. Allah, Ustaz. Dan ini Ustaz, apa yang perlu kita lakukan agar Lebaran ini tidak kehilangan dari makna Ustaz? Bagaimana cara menjaganya nih biar tidak berlebihan, biar sesuai? Gitu. Pertama kali cek kemampuan kita, keuangan kita, makanan yang kita sediakan, minuman yang kita siapkan, kemampuan yang kita ini. Nah, itu introspeksi diri namanya. Jadi kekuatan saya, kemampuan saya dalam bersilaturahim itu sebesar apa? Jangan dipaksakan, jangan berlebihan. Jangan juga kurang sama sekali sehingga pelit, ini hari raya kok nggak ada masakan apa-apa, nggak ada nyuguhin apa-apa, nggak ada ini, nggak boleh juga. Padahal kita mampu. Tapi juga jangan meruah berlebihan, mengeluarkan dana dengan berlebihan, itu tidak boleh. Nah, itu yang pertama, yaitu berupaya untuk merayakan hari raya Idul Fitri dengan sederhana. Sederhana tidak berarti miskin, ya. Sederhana artinya sesuai dengan kemampuan kita, dengan tidak berlebih-lebihan. Sederhana, tidak berlebihan. Nah, kemudian kedua, dibatasi, ada batas-batas waktu, ya, ada batas-batas kegiatan yang kita bisa lakukan. Jangan kemudian lupa diri sampai kurang tidur, sampai bahkan kekenyangan, sampai kemudian meninggalkan rumah berlama-lama, rumahnya kebobolan maling. Nah, itu ada kewaspadaan. Jadi hari raya memang hari bahagia, hari bergembira, tapi jangan sampai lupa diri. Kita punya anak, kita punya keluarga, kita punya keuangan, ini pastikan cukup, pastikan yang wajar, tidak berlebihan. Lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Tidak yusrif, berlebihan, wa lam yaqturu, dan tidak juga menggenggam, pelit sama sekali, tetapi melakukan wa kana baina dzalika qawama, melakukan yang tengah, yang wajar. Nah, ini upaya melakukan merayakan Idul Fitri. Insyaallah besok ini kita bisa merayakannya dengan baik, ya. Ekonomi kita mulai membaik, insyaallah kita bisa merayakan dengan kesehatan kita mulai membaik, maka kita bisa merayakan. Bagi yang kesehatannya kurang, ekonominya pas-pasan, nah, kita tetap bisa bergembira, tentu sesuai dengan kapasitas kita. Dan tadi kan udah Ustaz ya, puasa Idul Fitri, terus kan kita Lebaran Ustaz ya. Kan setelah itu ada puasa Syawal Ustaz. Itu kira-kira bagaimana Ustaz cara melakukannya? Karena kan gitu kan kadang-kadang kita masih silaturahim Ustaz, masih dikasih makan gitu kan. Apa kita kapan puasanya, ya kan? Syawal tahu-tahu habis saja, belum sempat puasa 6 hari. Upayakan bisa menjalankan. Memang tidak ada ketentuan di tanggal berapa. Yang terpenting jangan tanggal 1. Yang tanggal 1 haram, nggak boleh melaksanakan. Yang penting jangan di tanggal 1. Jadi ada yang menggunakan versinya itu begitu tanggal 2 dimulai, selesai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggal 7 Syawal selesai. Ya, 6 hari. Tanggal 7 Syawal selesai. Tanggal 1 nggak puasa. Tanggal 2 sampai 6 sampai 7 selesai. Aman. Ada yang melakukan begitu supaya
bebas, selesai dan sebagainya. Nah, tetapi ada yang sulit, masih silaturahim ke sana kemari, disuguhi makanan, masa puasa, ada yang melakukan di akhir nanti. Nah, tentu hati-hati. Kalau melakukan, boleh saja melakukan di akhir nanti 6 hari berturut-turut di akhir nanti. Tapi hati-hati, nanti tahu-tahu sudah hilang saja Syawalnya. Boleh juga berselang-seling. Nah, tanggal 2, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 10, tanggal 15, tanggal ini sampai 6 hari. Nah, silakan. Tidak ada ketentuan bahwa harus urut dan sebagainya. Nah, maka yang terpenting pastikan bisa melaksanakan puasa 6 hari Syawal. Minimal sehari lah Ustaz ya. Minimal sehari lah ya. Nah, iya. Apakah boleh Ustaz hanya melakukan sehari saja, nggak 6? Ya boleh saja. Hanya 2 hari saja. Atau nggak melaksanakan itu dosa apa? Tidak, karena itu adalah sifatnya sunnah. Tapi ini adalah kebaikan-kebaikan. Kenapa tidak kita? Ada pertanyaan juga umpamanya, Ustadz, itu mana yang kita dahulukan Ustadz, antara puasa yang qadha sama puasa 6 hari? Nah, ada beberapa ulama yang mendahulukan yang fardu dulu, ketika yang qadha dulu, ya, yang qadha puasa dulu, ketika memungkinkan bisa dilakukan. Maka pokoknya terutama perempuan, umpamanya lagi haid, umpamanya, maka melaksanakan dulu, umpamanya haidnya 7 hari, umpamanya, atau 8 hari, 7 hari niat haidnya dulu, kemudian selanjutnya puasa. Tapi kalau nifas 1 bulan nggak bisa Syawal, nanti nggak kebagian. Syawalnya dulu umpamanya. Nah itu bisa diatur sedemikian rupa, tidak saklek begitu harus kodoknya dulu, itu taruh baru. Kalau sudah tinggal mepet di Syawal, kodoknya dulu 7 hari, kebablasan nggak dapat ini, maka itu kondisional sifatnya. Masing-masing bisa ngatur jadwalnya bagaimana supaya bisa melaksanakan 6 hari Syawal, juga bisa melaksanakan qadha. Qadha bisa dilakukan nanti bulan-bulan berikutnya juga bisa. Tapi disesuaikan ya Ustaz ya? Ya, disesuaikan. Gitu. Iya. Dan ini nggak terasa Ustaz, kita sudah sampai di sesi terakhir Ustaz. Kira-kira adakah pesan dan nasihat untuk abang, kakak, ayah, bunda, penonton podcast Masjid Gawan Ajar ini untuk bisa melaksanakan hari raya ini, Idul Fitrinya dengan baik dan benar Ustaz? Baik, sahabat sekalian, hari raya ini adalah hari kemenangan. Kemenangan kita atas hawa nafsu yang kita bisa lawan, yang kita bisa kuasai, dan akhirnya kita menang. Oleh karenanya, rayakanlah hari raya Idul Fitri ini dengan penuh hikmat, dengan penuh khusyuk, ya, dengan makna kegembiraan yang sesungguhnya. Jangan kegembiraan yang semu, pura-pura senang, pura-pura bahagia, padahal di hatinya galau, di hatinya sedih. Jangan, loskan memang bergembira, memang berbahagia, memang senang. Kalaulah membagi, bagilah dengan senang. Kalaulah makan, nikmatilah dengan senang. Jangan sampai nanti ketika menikmati hidangan, menikmati hari raya itu kemudian sakit, ya, karena berlebihan, karena tidak cocok, yang dipakai tidak cocok. Kalau pakaian yang dimakan nggak pas dengan perutnya umpamanya, atau hanya bertentangan dengan penyakitnya umpamanya, sehingga hari itu mestinya hari bahagia, hari itu mestinya hari gembira, tapi pada prakteknya akhirnya malah kecelakaan, musibah, sakit, ya, tangisan dan sebagainya. Itu hindari akan kejadian-kejadian seperti itu. Upayakan hari raya tahun ini, hari raya Idul Fitri yang penuh hikmat, tetap wajar, sederhana, dan betul-betul kita merasakan bahagia dan menang atas nafsu-nafsu yang kita lawan. Demikian.
Masya Allah Ustaz, syukran jazakallah khair Ustaz atas ilmunya hari ini Ustaz. Terima kasih untuk abang kakak ayah bunda semua yang udah nonton podcast Masjid Agung Al-Azhar. Insya Allah Idul Fitri ini menjadi awal kita untuk menjadi hati yang baru, menjadi lebih baik dibanding sebelumnya, dan diberikan keberkahan setelah itu. Maka dari itu jangan lupa untuk terus like, subscribe, dan juga kirim share video podcast ini kepada seluruh kerabat terdekat semuanya. Maka dari itu kami terima kasih telah menonton dari Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.